Shalom anak-anak, semoga tetap semangat dan sehat. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perpetaan atau peta. Materi perpetaan itu ada di kelas 7 semester pertama di pokok bahasan tentang manusia, tempat tinggal, dan lingkungannya. Nah, mempelajari peta pada saat ini, harapan saya atau tujuannya adalah yang pertama, kalian tahu apa itu peta. Yang kedua, tahu unsur-unsur peta. Kalau kalian sudah tahu keduanya, maka kalian nanti akan bisa membaca sebuah peta. Nah, sebagai pengantar, yang pertama, mungkin kalian sering bertanya, kenapa dalam kartu undangan itu sering dilambarkan denah lokasi atau peta yang sederhana. Jadi denah itu adalah peta yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur peta. Kemudian yang kedua, kenapa pada saat menunjukkan suatu lokasi kita sering menggambarkan dengan coretan-coretan, entah itu di papan tulis atau di kertas atau mungkin di permukaan tanah. Nah, kesimpulan dari dua pertanyaan itu adalah secara umum gambar atau visual itu akan lebih mudah dipahami daripada dengan kata-kata. Nah, misalnya ini adalah denah atau peta sederhana. Di dalam denah itu yang digambarkan adalah tempat-tempat yang terkenal saja, tidak mendetail, tidak ada skalanya. Itu denah, beda dengan peta. Atau yang kedua, misalnya dari rumah mau menuju ke Gramedia itu bagaimana? Kalau kita menjelaskan dengan kata-kata itu akan lebih lama dipahami. Tapi ketika kita menjelaskan dengan gambar atau denah, maka akan lebih cepat. Oh, ternyata Gramedia itu dekat dengan rumah sakit dan dekat dengan Bank BNI. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah sejarah peta. Orang yang pertama kali membuat peta adalah Anaximander, seorang ilmuwan dari Yunani. Dia membuat peta dengan sangat sederhana sekali. Kemudian dilanjutkan oleh orang yang namanya Ptolemeus. Ptolemeus ini membuat peta dengan mengukur bentuk bumi. Walaupun agak kurang cermat, tetapi peta Ptolemeus ini dianggap peta yang paling baik pada waktu itu. Dia membuat kira-kira tahun 154 sebelum Masehi. Nah, ini adalah peta yang dibuat oleh Ptolemeus, ya, peta dunia yang dibuat oleh Ptolemeus. Sangat sederhana sekali. Yang paling cocok adalah bentuk dari benua Afrika. Yang lainnya tidak cocok. Tapi karena dia sudah membuat peta sedemikian rupa, maka Ptolemeus dianggap sebagai bapak perpetaan dunia. Nah, sekarang apa itu peta? Peta itu adalah gambar permukaan bumi, ya, gambar permukaan bumi. Ini adalah gambar permukaan bumi. Ada sungainya, ada rumahnya, ada gedungnya, ada pohonnya atau vegetasinya. Nah, gambar permukaan bumi ini kemudian diproyeksikan, dipindahkan ke bidang datar dengan skala tertentu. Nah, jadinya seperti ini, bahwa bidang datar. Jadi, pengertian sederhana tentang peta adalah gambar permukaan bumi yang dipindahkan, yang digambarkan di bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Misalnya ini sebuah global, kemudian dipindahkan ke bidang datar, jadi peta seperti ini, peta dunia. Nah, apa itu permukaan bumi? Permukaan bumi secara umum itu dibagi dua. Ada permukaan bumi yang sifatnya alami, ada permukaan bumi yang sifatnya budaya atau buatan manusia. Seperti ini, ada pemukiman, ada jalan, ada relief, ada sungai, itu permukaan bumi. Ini sebuah pulau juga termasuk permukaan bumi.
Kemudian juga ada ini rawa-rawa juga termasuk permukaan bumi. Pantai juga termasuk permukaan bumi. Ini adalah permukaan bumi yang berupa budaya, artinya buatan manusia. Ini adalah gambar kampus UNES atau dulu adalah IKIP Semarang ya. Ini di daerah Sampangan. Kalian bisa lihat di sini ada 2 permukaan bumi, yaitu yang berupa permukaan bumi alami, ada sungai Kaligaran, kemudian ada jalan Kelut Raya, kemudian kompleks UNES yang lama, kemudian juga ada kompleks PDAM, perusahaan air minum kota Semarang. Kemudian juga kampus yang baru, kampus UNES yang baru, ini daerah Gunung Pati. Kalian bisa lihat di situ banyak pohon-pohon yang hijau sekali, kemudian rumahnya juga mulai banyak. Ini juga permukaan bumi. Jadi kalau kalian lihat di situ ada lapangan, berarti disitulah kompleks fakultas olahraga, ya, fakultas olahraga. Kemudian ini juga termasuk permukaan bumi. Hutan juga termasuk permukaan bumi. Nah, bagaimana permukaan bumi digambar? Objek itu digambar itu bagaimana? Objek permukaan bumi digambar yang pertama dengan menggunakan simbol. Yang kedua, bentuk permukaan bumi digambarkan dengan proyeksi peta. Kemudian yang ketiga, detail informasi objek ditentukan dengan skala. Dan yang keempat, jenis informasi digambarkan berdasarkan tema. Nah, sekarang simbol peta. Apa itu simbol peta? Simbol peta adalah gambar yang mewakili objek. Dalam ilmu kartografi atau ilmu perpetaan, simbol peta itu ada 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area atau daerah, dan simbol warna. Nah, ini contoh-contoh dari keempat simbol tadi. Misalnya, yang pertama simbol titik, itu menggambarkan kota, menggambarkan gunung, lapangan terbang. Kemudian simbol garis itu menggambarkan batas, kemudian rel kereta api, sungai, dan sebagainya yang sifatnya memanjang. Kemudian simbol area berupa hutan, kemudian sawah, dan sebagainya. Lalu simbol warna. Sebuah peta yang baik itu harus ada warnanya. Warna tidak melulu untuk memperindah peta, tapi juga ada artinya. Misalnya warna biru tua, laut dalam; biru muda, laut dangkal; hijau, kuning, coklat muda, coklat, dan coklat tua. Semuanya ada artinya. Ini simbol tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir anak-anak adalah tentang unsur-unsur atau komponen peta. Sebuah peta yang baik itu yang pertama harus ada judulnya, yang kedua harus ada legendanya, yang ketiga harus ada simbolnya, yang keempat ada skalanya, yang kelima ada orientasinya atau arah mata angin, yang keenam garis bintang dan garis bujur, kemudian yang ketujuh tahun pembuatan peta, yang kedelapan sumber peta, dan yang terakhir ada insert peta. Kalau sebuah peta ada ini semua, maka peta itu mesti bagus, benar, ya. Yang pertama judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi atau tipe peta. Ditulis dengan huruf kapital. Judul peta adalah sebuah tulisan yang paling besar di dalam peta. Selain judul peta tidak ada tulisan yang paling besar. Kemudian yang ketiga biasanya di tengah atau di tempat lain yang kosong. Kemudian yang penting judul peta jangan mengganggu gambar yang dipetakan. Dan yang berikutnya adalah legenda peta. Apa itu legenda? Legenda itu artinya keterangan dari semua simbol yang ada pada peta. Biasanya berada di bawah kiri atau di tempat lain yang kosong. Yang berikutnya adalah skala peta. Skala peta itu perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Ada 3 macam skala peta. Yang pertama adalah skala pecahan
adalah skala yang ditulis dengan menggunakan angka. Contohnya adalah 1/20.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 20.000 cm jarak di lapangan. Kemudian skala garis atau grafis itu skala dalam bentuk garis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau contoh seperti ini berarti ini 5 cm menggambarkan 5 km. 5 cm di peta menggambarkan jarak 5 km yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga skala inci, ini skala yang menggunakan perbandingan inci dengan mil di lapangan. Misalnya 1/4, artinya 1 inci di peta sama dengan 4 mil di jarak di lapangan. Nah, di Indonesia dan di negara lainnya umumnya menggunakan skala angka dan skala garis. Sementara yang di negara Eropa kebanyakan menggunakan skala inci. Yang berikutnya adalah harus ada orientasi atau petunjuk arah. Orientasi itu simbol yang menunjukkan arah pada peta. Orientasi harus menghadap ke atas. Utaranya itu harus di atas. Tidak boleh ditaruh di bawah, ke bawah, ke kanan atau kiri, tidak boleh. Harus ke atas, itu utara. Kemudian garis astronomis. Garis astronomis ini ada dua, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang melintang dari barat ke timur atau sebaliknya. Garis lintang ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membagi iklim di bumi. Misalnya iklim tropis itu dibagi antara 0 derajat sampai 23 lintang utara dan lintang selatan. Kemudian ada iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kalau garis bujur itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan atau sebaliknya. Makanya kalau di dalam peta ada garis-garis yang horizontal, ya, garis horizontal itu berarti garis yang melintang, dan garis vertikal adalah garis bujur. Kalau garis bujur ini fungsinya yang sebenarnya adalah untuk membagi waktu di bumi. Seperti Indonesia dibagi 3 daerah waktu. Jadi kalau kalian melihat sebuah peta ada garis-garisnya horizontal dan vertikal, itu namanya garis lintang dan garis bujur. Yang berikutnya adalah sebuah peta harus ada sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta untuk mengetahui validitas peta, tahun pembuatan untuk mengetahui keusahan peta. Peta ini sudah lama atau tidak. Makanya sebuah peta itu harus ada tahunnya, dibuat tahun berapa. Karena tahun sekarang dengan tahun-tahun yang lalu pasti beda isinya. Kemudian inset peta. Inset peta ini adalah peta kecil di dalam peta yang berskala besar. Apa gunanya inset peta? Gunanya adalah untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta utama hubungan dengan daerah yang di sekitarnya. Kemudian untuk memperjelas penampakan alam atau sosial di wilayah tertentu. Nah, model peta itu ada 3, anak. Yang pertama ini modelnya seperti ini. Jadi gambar peta, kemudian di dalamnya ini ada unsur-unsur petanya. Judulnya, skalanya, orientasinya itu menyatu dengan petanya. Kemudian model yang kedua, gambar petanya terpisah dengan unsur-unsur peta di sebelah kanan. Ya, judulnya, orientasi, skala, kemudian legenda itu ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga seperti ini modelnya, yaitu gambar peta di atas, penjelasannya di bawah. Ya, jadi kalau nanti kalian menemukan 3 bentuk model seperti ini, kalian jangan bingung, semuanya itu benar. Ya, nah itu anak-anak. Nah, kesimpulannya apa? Ketika kalian sudah mengetahui tentang unsur-unsur peta, komponen peta, simbol-simbol peta, berarti kalian sudah bisa membaca peta.
Artinya kalian bisa menjelaskan maksud dari peta itu apa. Entah itu warnanya, entah itu simbolnya. Itu yang terpenting ketika kalian sudah menguasai tentang perpetaan. Demikian anak-anak penjelasan kita atau pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang pengetahuan peta. Salam, sampai ketemu di lain kesempatan.